Baik, selamat sahabat, saudara-saudara. Selamat sahabat juga buat saudara-saudara yang ada di Zoom. Sahabat ini satu keistimewaan buat saya karena diberikan kesempatan untuk bisa membawakan firman Tuhan. Dan pada sahabat ini saya akan bawakan sambungan dari pekabaran saya beberapa tahun yang lalu, yaitu Yesus dan kebahagiaan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat membawakan Yesus dan kebahagiaan bagian pertama, dan ini adalah Yesus dan kebahagiaan bagian kedua. Baik, sebelum kita akan mulaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Yesus bersama dengan masing-masing kami, sehingga apa yang kami dengarkan itu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami lebih setia dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mulaikan pembicaraan kita pada sahabat ini, yang judulnya adalah Yesus dan kebahagiaan bagian 2. Ayat intinya adalah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari tentang bagaimana orang yang miskin di hadapan Allah akan disebut berbahagia. Dan kita sudah melihat bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kutipan nubuat khotbah di atas bukit halaman 16 paragraf 2 mengatakan, mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan sesuatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Jadi itulah ringkasan pembahasan kita pada waktu yang lalu, bahwa hanya orang yang menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan saja, yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Dan pada saat ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suci itu artinya bersih dan tidak bercacat. Sedangkan hati adalah pikiran, tempat segala perasaan, dan menyimpan pengertian. Jadi suci artinya bersih, hati artinya tempat untuk menyimpan perasaan dan pengertian. Artinya pikiran dan perasaan yang bersih, yang tak bercela, sesuai dengan kehendak pencipta kita, maka kita akan disebut berbahagia. Nah, kalau begitu, kenapa Yesus berkata seperti ini? Di dalam Matius 23 ayat 27 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ada satu cerita yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Ada seorang wanita yang dijuluki seorang wanita yang tabah. Kenapa dia dijuluki seorang wanita yang tabah? Karena untuk pertama kalinya suaminya dibawa ke ladang pekuburan. Dia dengan begitu tabah menyaksikan peristiwa tersebut dan mengikhlaskan suaminya dibawa ke pekuburan. Beberapa waktu kemudian anaknya juga dibawa ke pekuburan. Dan singkat cerita, semua yang ada di dalam keluarga itu selain ibu ini, semuanya mengalami kematian dan harus berpisah dengan ibu tersebut. Nah, satu kali ibu ini kedatangan tamu dan
ibu ini katakan kepada tamunya bahwa mereka jangan malu-malu di rumah itu. Anggap saja rumah sendiri. Jadi kalau mau makan silakan ada di lemari. Nah, satu kali ibu ini keluar dan tamunya ini mau makan, mereka perhatikan ada makanan di lemari dan di atas makanan itu ada seperti bubuk serbuk-serbuk putih dan mereka curiga. Akhirnya mereka mengambil sampel makanan itu dan mereka periksa, ternyata bubuk-bubuk putih itu adalah racun. Jadi ternyata setelah dibawa ke kepolisian, diperiksa, ternyata semua yang keluar dari rumah itu adalah perbuatan ibu ini. Jadi tadinya dia sudah dikatakan ibu yang tabah, menghadapi cobaan hidup, akhirnya berbalik sekarang karena dia menjadi tersangka dan dia akhirnya dipenjarakan. Dan kita juga mungkin sempat dengar ada yang viral di media sosial, ada seorang ibu yang menggorok anaknya semua. Dari cerita ini ada dua pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita semua. Yang pertama adalah, maaf saya berbahasa Inggris ya. Who you are in the eyes of God. Siapa kamu di mata Tuhan? Dan yang selanjutnya, who you are in the eyes of men. Siapa kamu atau siapa kita di mata Tuhan dan siapa kita di mata manusia. Ada lagu lama yang kalau kita pernah dengarkan itu sekitar tahun 80-an. Dia berbunyi seperti ini. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Dari peristiwa tadi, kita bisa melihat bahwa ibu ini lagi bersandiwara dia. Kelihatan baik, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang jahat. Itulah sebabnya pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, seperti apa kita saat ini? Apakah kita sekarang lagi bermain sandiwara atau tidak? Karena istilahnya hati itu memang susah ditebak. Ada di sekolah dulu ada peribahasa bilang tinggi gunung dapat diraih, dalamnya laut dapat diduga. Tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Orang tua tidak tahu isi hati anaknya. Anaknya juga demikian, tidak tahu hati orang tua. Itulah sebabnya peristiwa yang lagi viral ini Karena anaknya tidak tahu kalau ibunya ini sudah berniat untuk menggorok anaknya. Jadi kita melihat bagaimana hati ini. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita melihat bahwa sangat penting kesucian itu. Nah, kita semua ini berada di sini, kita terbentuk dalam satu kelompok Karena apa? Karena kita ingin melihat Tuhan. Namun ketika kita tidak menyucikan hati kita tidak akan sampai, kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Di dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang akan masuk surga, saudara-saudara, tidak ada yang najis. Tidak ada yang dusta yang masuk dalam kerajaan surga. Semuanya harus Harus suci, bersih. Karena hanya orang yang demikian, yang suci hatinya ini, yang akan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Sekali lagi saudara-saudara, hanya orang yang bersih dan murni hatinya yang bisa sampai ke gunung Tuhan atau yang bisa mendapatkan keselamatan atau bisa melihat Tuhan. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana karena secara manusia kita punya hal alami sebagai manusia yang berdosa. Nah, apa itu? Markus 7 ayat 21-22 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,
persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebobalan. Nah, saudara-saudara, ini adalah solusi pikiran jahat manusia yang tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Ini alamiah manusia seperti ini, saudara-saudara. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa hidup suci sementara hati yang manusia kita ini seperti ini? Di dalam kebahagiaan sejati, dia berkata seperti ini. Mustahil dengan diri kita sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa gerangan dapat menerbitkan yang suci daripada yang najis? Seorang pun tidak. Karena pikiran tabiat duniawi itulah maut, tetapi pikiran rohani itulah hidup lagi sentosa. Ayub 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat 7. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah. Namun tiada dapat mengubah hati. Tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Jadi saudara-saudara, hati kita seperti yang tadi, hati manusia ya. Kita cenderung melakukan dosa. Sementara kalau kita ingin mendapatkan atau melihat Allah, kita harus mempunyai hati yang suci. Dan untuk mendapatkan hati yang suci ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini dikatakan hanya apa? Hanya Yesus saja yang bisa merubah hati kita ini. Hati yang jahat ini menjadi hati yang suci. Selanjutnya, di dalam kebahagiaan sejati halaman 22 paragraf 1. Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian. Setiap keyakinan kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bergerak di dalam hati kita. Jadi kita melihat kutipan ini bahwa hanya Yesus saja yang dapat menyucikan kita. Kita tidak bisa berusaha untuk menyucikan diri kita sendiri. Hanya dengan jalan mengizinkan Roh Yesus itu ada di hati, baru Yesus yang akan apa? Mengontrol kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya dengan mengizinkan Roh tinggal di dalam hati kita? Karena tanpa Yesus kita tidak bisa lepas dari jerat setan. Jadi caranya apa? Harus selalu mengundang Roh itu setiap hari. Nah, kadang-kadang kita punya roh apa? Datang dan pergi. Hari ini kita baik, besok Yesus tidak ada lagi. Ya, kita lagi kembali kepada pikiran yang tadi yang ada satu lusin itu. Jadi caranya apa? Selalu mengundang Roh untuk tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus tinggal dalam hati kita? Yesus yang tidak sombong atau Yesus yang rendah hati masuk dalam hati kita, maka apa? Hilanglah kesombongan kita. Jadi kalau kita masih dalam hidup ini masih sombong, berarti Roh Yesus belum ada di hati. Karena Roh Yesus itu apa? Dia tidak sombong. Yesus yang tidak penendam masuk di hati kita, hilanglah dendam kita kepada sesama kita. Jadi kalau kita masih menendam, Roh belum ada dalam hati kita. Pergumulan saya punya sifat itu. Karena mungkin ini kita semua punya apa? Istilahnya ada bawaan kita masing-masing kan? Ada bawaan keras, ada bawaannya melankolis, ada bawaannya sanguin, ada bawaannya berhati tenang. Jadi pembawaan kita berbeda-beda. Nah, saya pribadi mempunyai pembawaan itu. Saya suka istilahnya suka dendam. Kalau orang bikin salah sama saya, mungkin
2-3 hari baru hilang. Ini yang saya lagi gumuli saat ini. Kadang istri saya juga bikin salah sama saya, 2-3 hari kita tidak bicara di rumah. Jadi ini yang jadi pergumulan saya. Tetapi dalam hati ini saya ingin melihat Tuhan. Berarti harus apa? Mengizinkan Roh Yesus tinggal di hati agar supaya kita bisa sifat-sifat seperti ini bisa hilang. Yesus yang tidak pendendam masuk di hati, hilang saya punya dendam kepada orang lain. Yesus yang peramah masuk di hati kita apa? Hilang sifat marah kita. Ada orang cuma tak sentuh sedikit langsung seperti apa? Langsung meledak. Karena dia punya sifat kolerik itu lebih tinggi. Kalau saya lebih tinggi sifat melankolis saya. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu. Melankolis itu dia agak perasa. Saya mudah sekali mau bahasa saya punya mata ini. Orang bicara saja, saya terharu bahasa. Tapi saya susah menangis. Tetapi mudah berkaca-kaca saya punya mata. Itu sifat saya. Dan saya pernah ikut tes dulu. Paling tinggi adalah melankolis. Kedua adalah plekmatik. Ketiga adalah sanguin. Saya suka senyum. Kolerik di bawah. Paling bawah saya itu. Saya susah marah juga tapi pernah marah tapi agak susah itu marah itu sama saya. Itu saya punya sifat ya, kita punya sifat masing-masing. Ada orang yang koleriknya tinggi. Cuma tak senang sedikit langsung pecah. Jadi tapi sifat-sifat ini akan hilang ketika apa? Kita mengizinkan Roh Yesus itu, karena Roh Yesus itu Yesus tidak pemarah dalam hidupnya. Ketika Roh itu masuk, walaupun kita punya turunan pemarah akan hilang karena Roh ini yang bekerja dari dalam. Baik, selanjutnya kita lihat dalam amanat kepada orang muda. Orang muda lengkap. Tuhan memanggil orang-orang yang suka bekerja bersama-sama Dia. Jikalau berhubungan dengan Kristus, maka sifat manusia menjadi suci dan benar. Jadi kita lihat ini bagaimana. Jikalau berhubungan dengan Kristus, maka sifat akan menjadi suci. Walaupun kita punya sifat alami tadi ada, tetapi kalau kita berhubungan dengan Yesus, maka kita akan menjadi manusia menjadi suci dan benar. Kristus memberi kecakapan akan bekerja dan manusia menjadi satu kuasa buat kebaikan. Kebenaran dan ketulusan itulah sifat-sifat Allah adanya. Dan barang siapa yang mempunyai sifat-sifat ini, mempunyai juga satu kuasa yang tidak bisa ditaklukkan. Jadi kita lihat kalau kita punya sifat ini, sifat yang diberikan oleh Yesus, kita apa? Tidak bisa ditaklukkan. Jadi hanya Roh Yesus yang di hati membuat kita bisa apa? Mampu. Para Nabi dan Bapa volume 2, halaman 53 ayat 3, paragraf 3. Ia yang mencoba untuk membangun satu tabiat yang agung dan baik tanpa anugerah Kristus adalah sedang membangun rumah di atas pasir. Itu pasti hancur bila dilanda oleh tofan pencobaan. Ini yang disebut apa? Oleh kita mau bikin dari kita punya kekuatan diri sendiri. Kita mau jadi suci cuma kekuatan kita saja. Dan ini dikatakan apa? Seperti apa? Membangun di atas pasir. Tidak akan bertahan. Selanjutnya, tidak ada orang yang memiliki cita-cita sejati untuk menegakkan suatu tabiat sempurna yang akan gagal untuk menyatakan simpati dan kelembutan hati Kristus. Pengaruh kasih karunia adalah melembutkan hati, membersihkan dan menyucikan perasaan, memberikan kehalusan yang berasal dari surga dan rasa kesopanan. Iman dan perbuatan, halaman 201 paragraf 2. Jika Kristus ada di dalam hati, Ia akan muncul dalam keluarga, dalam tempat pekerjaan, di pasar, dalam gereja. Kuasa kebenaran akan dirasakan mengangkat, memuliakan pikiran dan melembutkan, dan menundukkan hati, membawa manusia kepada suatu keharmonisan dengan Allah. Ia yang telah diubahkan oleh kebenaran akan memancarkan terang ke dalam dunia ini. Ia yang memiliki pengharapan Kristus dalam dirinya akan menyucikan dirinya sama seperti Allah adalah suci.
Pengharapan Kristus muncul sebagai pengharapan yang besar. Pengharapan yang menjangkau. Ini adalah pengharapan melihat Raja dalam keindahannya dan diubahkan seperti Dia. Jadi kita lihat, jika Kristus dalam hati apa? Itu akan muncul dalam keluarga. Kalau dalam hati setiap keluarga, tidak akan ada masalah di dalam rumah tangga. Paling dong cuma baku sayang saya setiap hari. Karena apa? Yesus yang di hati. Tidak akan ada kata-kata kasar di dalam keluarga. Karena yang memicu bentrok di dalam rumah tangga apa? Kata kasar. Tapi kalau cuma halus semua yang keluar, cuma baku-baku sayang. Dan itu akan terjadi kepada rumah tangga yang Kristus tinggal di dalam hati suami, istri, dan anak. Kalau di dalam pekerjaan akan terjadi hubungan yang baik dengan sesama karyawan. Karena apa? Kita memancarkan satu kehidupan yang berbeda ketika Yesus tinggal di dalam hati kita. Di dalam gereja, ketika kita semua kita memiliki roh yang sama, tidak ada masalah akan timbul di dalam gereja. Jadi kita melihat bagaimana Roh Kristus sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya roh itu akan membuat kita dipersiapkan untuk melihat Allah. Karena dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka yang akan melihat Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan di sana, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kembali lagi, hanya Yesus saja. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Karena Dia jalan untuk mencapai kepada Bapa atau kepada kehidupan kekal. Jadi roh Yesus itu harus selalu ada dalam hati kita agar supaya menyanggupkan kita untuk melakukan akan kehendak Tuhan. Di dalam khotbah di atas bukit, halaman 35 paragraf 1 di sana berkata, tetapi kata-kata Yesus berbahagialah orang yang suci hatinya mempunyai arti yang lebih dalam. Bukan hanya suci dalam perasaan, di mana dunia memahami kesucian, bebas dari hawa nafsu dunia, hawa nafsu badani, suci dari nafsu birahi, tetapi benar di dalam maksud yang tersembunyi dan motif-motif jiwa, bersih dari kesombongan dan memikirkan diri sendiri, rendah hati, tidak mementingkan diri dan murni seperti anak-anak. Jadi sama yang kita sudah bahas tadi. Kalau Yesus di hati, semua sifat-sifat Yesus itu akan masuk kepada kita. Sehingga kita tidak seperti ini, tidak sombong, tidak memikirkan diri sendiri, kita rendah hati. Dan dikatakan yang terakhir, murni seperti anak-anak. Anak-anak itu bagaimana? Kalau baku salah. Lama dong mau baku baik? Tidak lama. Kalau orang tua apa? Baku salah, kadang bulan. Masih bagus kalau bulan. Ada 1 tahun nak mau bercerita. Kenapa? Ada dendam di hati. Jadi ini yang perlu kita singkirkan hal seperti ini dengan cara apa? Kita tidak bisa menyingkirkan itu dengan cara undang Yesus di hati, ya, dan akhirnya membuat kita apa? Tidak pendendam. Selanjutnya, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amsal 22 ayat 11. Oleh iman kita melihatnya sekarang di dunia ini. Dalam pengalaman kita sehari-hari kita melihat kebaikan dan rahmatnya dalam wujud pemeliharaannya. Kita mengenalnya dalam tabiat anaknya. Roh Kudus membawa kebenaran tentang Allah dan Dia yang telah Dia utus dan membukanya kepada pengertian dan kepada hati. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam satu hubungan yang baru dan penuh kasih sayang seperti penebus mereka. Sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan gambarnya.
Mereka melihatnya sebagai seorang bapa yang rindu memeluk anaknya yang bertobat, dan hati mereka penuh dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Jadi saudara-saudara, hanya orang suci hatinya yang akan mengerti tentang Allah dan anaknya. Kita bersyukur kita ada di kelompok ini. Kenapa hanya orang yang suci hatinya? Karena orang yang suci hatinya yang membiarkan Roh Yesus itu apa? Masuk dalam hati. Sehingga mereka bisa melihat Allah sebagai Bapa. Kenapa yang saudara-saudara kita yang lain tidak bisa melihat Allah yang benar dan anaknya? Karena apa? Ada roh yang lain yang lagi bekerja dalam hati mereka. Nah, ketika kita membiarkan Roh Yesus itu bekerja dalam hati kita, kita akan mengenal siapa Allah yang benar itu. Dan kita bersyukur saat ini kita tergabung dalam kelompok yang bisa mengenal Allah yang benar. Itu kenapa? Karena membiarkan Roh Yesus itu ada dalam hati kita. Sehingga dia membukakan pengertian kepada kita untuk melihat yang benar. Dan orang yang suci hatinya akan memancarkan karakter dari Bapa dan anaknya. Dan akan apa? Mengeluarkan buah. Kita sudah tahu buahnya ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Inilah yang akan dikeluarkan oleh orang-orang yang apa? Membiarkan Roh Yesus ada di dalam hati mereka. Dia akan mengeluarkan ini. Jadi pertanyaan, kalau yang kita keluarkan belum ini, berarti ada apa? Perlu dipertanyakan roh siapa yang ada dalam hati kita. Jadi ini pergumulan kita masing-masing ya. Bukan berarti saya menyampaikan ini, saya sudah seperti ini ya. Kita ini pelajaran buat kita semua, buat saya. Kalau saya ingin melihat Tuhan, saya harus membiarkan Yesus sucikan hati saya. Sehingga pada waktu dia datang saya bisa melihat. Dan Tuhan katakan itu adalah berbahagia. Khotbah di atas bukit, halaman 37 paragraf 1. Orang yang suci hatinya hidup seperti di hadirat Allah selama waktu yang dia berikan kepada mereka di dunia ini. Dan mereka juga akan melihatnya muka dengan muka pada masa mendatang. Keadaan abadi seperti yang dilakukan Adam ketika dia berjalan dan berbicara dengan Allah di Eden. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudara, jika Kristus di hati kita, ini adalah suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena dengan adanya Yesus, itu akan memberikan pengharapan kemuliaan. Apa itu pengharapan kemuliaan? Untuk bisa melihat Allah muka dengan muka. Kalau saat ini kita masih samar-samar, katanya dengan iman kita melihat Allah. Tetapi pada waktunya nanti, dan itu adalah setelah pada waktu kedatangan Tuhan, kita akan melihat muka dengan muka secara langsung. Kita akan melihat Allah secara langsung ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pada waktu di dunia ini kita akan melihat dengan iman. Seperti saya katakan tadi, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan Alkitab katakan kita samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Yaitu pada waktu Yesus datang dan kita selamatkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, marilah kita semua setia dan selalu mengundang akan Roh Yesus untuk ada dalam hati kita. Sehingga kita atau hidup kita ini akan selalu memancarkan akan karakter Bapa dan anaknya. Karena saudara-saudara pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, hanya ada dua kelas. Kelas yang pertama adalah mereka yang suci hatinya. Dan mereka pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka akan berbahagia. Karena melihat Tuhan dengan bersuka cita. Dan mereka akan berseru
Inilah dia yang sudah lama kita nanti-nantikan. Ini adalah kelompok yang pertama. Sementara kelompok yang kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka akan bersembunyi di gunung batu. Dan mereka akan berseru, gunung batu timpalah kami, karena kami tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saudara-saudara, di manakah kelas saudara saya nanti? Tentunya akan ditentukan oleh kita masing-masing. Mudah-mudahan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua berada di kelas yang pertama. Kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang suci, dan kita dikatakan berbahagia karena kita akan melihat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita dipersiapkan untuk menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang tidak lama lagi. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Pada saat ini, tak putus-putusnya kami datang padamu Tuhan. Kami selalu bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Terima kasih dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama, di mana hanya Yesus saja yang dapat menyucikan hati kami semua. Itulah sebabnya Tuhan, bantu kami agar supaya kami selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mengatur hidup kami, sehingga kami dapati suci hati, dan kami layak berbahagia karena kami bisa melihat Tuhan. Untuk kegiatan kami sepanjang Sabat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami hanya melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.